Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andifa Zikma Mukmira Azed dengan NIM 2402015010008. Halo semuanya, di video ini saya akan membahas salah satu isu perkembangan remaja yang semakin sering kita temui di era digital, yaitu ketidakstabilan emosi dan kesehatan mental. Nah, masalah ini tidak hanya mempengaruhi perasaan remaja, tetapi juga cara mereka berperilaku, belajar, berinteraksi, dan membuat keputusan. Nah, melalui video ini saya akan menjelaskan mengapa isu ini penting dan bagaimana penyebab dan dampaknya, serta apa solusi yang dapat dilakukan oleh sekolah, orang tua, dan juga guru. Pertama, pendahuluan, di mana ketidakstabilan emosi adalah kondisi ketika remaja mengalami perubahan suasana hati yang cepat dan ingin memulai dan mudah marah, tiba-tiba sedih, merasa cemas, hingga sulit mengendalikan reaksi. Kondisi ini berkaitan dengan kesehatan mental remaja yang saat ini menjadi perhatian global. Nah, mengapa isu ini penting? Karena remaja berada pada masa transisi di mana hormon, tuntutan sekolah, tekanan sosial, dan pengaruh media digital yang sangat kuat. Nah, laporan WHO menyebutkan bahwa lebih dari 50% masalah kesehatan mental sebenarnya muncul pada usia remaja. Nah, jika tidak ditangani, kestabilan emosi bisa berkembang menjadi stres yang berkepanjangan, kecemasan, depresi, dan juga berperilaku yang berisiko. Nah, di media sosial banyak remaja yang membagikan curhatan tentang rasa tekan dan juga perasaan yang tidak berharga. Nah, ini menunjukkan bahwa kesehatan mental bukan lagi isu tersembunyi, tetapi fenomena yang sangat amat tinggi. Apa masalahnya? Nah, masalah utamanya adalah remaja mengalami ketidakstabilan emosi yang berdampak pada kesehatan mental seperti stres, kecemasan, depresi ringan hingga berat, dan juga sulit mengontrol diri. Nah, siapa yang berdampak? Remaja usia sekitar 12-22 tahun, terutama yang mengalami tekanan akademik, konflik keluarga, perundungan, atau terlalu aktif di media sosial. Nah, kapan masalah ini muncul? Nah, ketidakstabilan emosi muncul saat masa pubertas, masa sekolah menengah, atau saat menghadapi situasi yang menegangkan seperti ujian, konflik pertemanan, atau perubahan besar dalam hidup. Nah, terjadi di mana? Nah, ini bisa terjadi di rumah, sekolah, media sosial, bahkan dalam hubungan pertemanan. Nah, lingkungan yang penuh tekanan sangat muncul. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Nah, penyebabnya itu beragam, seperti perubahan hormon pada masa pubertas, tekanan akademik dan tuntutan prestasi, konflik keluarga atau pola asuh yang keras, terlalu banyak perbandingan diri di media sosial, minimnya dukungan emosi dari lingkungan. Nah, bagaimana dampaknya? Dampaknya dapat berupa mudah marah dan tersinggung, sulit fokus belajar, menarik diri dari lingkungan sosial, tidur yang tidak teratur, menurunnya kepercayaan diri. Nah, perasaan tidak berharga atau putus asa. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa mengarah pada gangguan kecemasan dan juga depresi. Nah, yang ketiga, solusinya untuk guru atau sekolah. Nah, sekolah sebagai tempat kedua bagi remaja dapat memberikan solusi seperti mengadakan kegiatan konseling rutin dan program literasi kesehatan mental. Kedua, ada membuat kelas diskusi untuk mengajarkan regulasi emosi dan juga manajemen stres. Nah, yang ketiga, mengurangi tekanan akademik yang berlebihan dan lebih fokus pada pembelajaran yang sehat. Nah, yang terakhir ada menciptakan lingkungan yang
sekolah yang suportif dan juga bebas dari intimidasi. Nah, untuk orang tua. Nah, orang tua adalah fondasi utama kesehatan mental anak, di mana peran yang dapat dilakukan antara lain mendengarkan tanpa menghakimi ketika anak sedang bercerita, berbicara. Nah, kedua, menciptakan lingkungan rumah yang hangat dan aman untuk perasaan. Nah, yang ketiga, mengatur pola hidup sehat seperti tidur yang cukup, makan teratur, dan mengurangi penggunaan gadget sebelum tidur. Nah, yang terakhir ada menjadi teladan dan dalam mengatur emosi, karena remaja meniru perilaku orang yang terdekatnya. Nah, yang terakhir untuk remaja itu sendiri. Nah, remaja juga perlu membangun kemampuan untuk menjaga emosinya, seperti mengatur waktu belajar dan istirahat yang cukup, menghindari membandingkan diri dengan orang lain di media sosial, melatih self-awareness seperti mengenali emosi, memvalidasi perasaan, dan mengambil jeda sebelum bereaksi. Nah, yang terakhir ada mencari kegiatan yang menenangkan seperti olahraga, journaling, hobi kreatif, atau meditasi. Nah, yang terakhir juga ada berani meminta bantuan ketika merasa kewalahan. Kesimpulannya, ketidakstabilan emosi dan kesehatan adalah isu penting dalam perkembangan remaja modern, di mana perubahan hormon, tekanan sekolah, dan pengaruh media digital membuat remaja rentan terhadap stres dan juga kecemasan. Namun, dengan dukungan sekolah, orang tua, dan kesadaran remaja itu sendiri, kesehatan mental dapat dijaga dengan baik. Nah, kita semua memiliki peran untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, suportif bagi remaja. Nah, semoga penjelasan ini memberikan pemahaman baru dan meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya kesehatan mental. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.